Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Taurus tentang energi asmara dia ke kalian. Sekali lagi ini energinya adalah general, jadi tidak semua harus resonate dengan keadaan kalian di luar sana. Jika tidak resonate, ambil dari segi positifnya, dan aku harap ini bisa menghibur kalian, bisa bermanfaat untuk kalian di luar sana ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, aku harap kalian mau mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan likes-nya agar channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Segala sesuatu tentang take and give ya teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini, jadi lebih ke arah bahwa apakah ini tentang apa saja sih yang sudah dia berikan ke kamu? Apakah selama ini yang sudah diberikan ke kamu ini benar-benar tulus atau tidak? Nah ini, atau apa yang sudah dia lakukan, udah yang dia berikan ke kamu ini malah ada embel-embel di belakang. Nah ini kalau aku lihat ya. Atau bahkan di sini aku melihat oke. Ya. Taurus, aku melihat energi. Dia di sini berpikir bahwa kamu adalah sosok seseorang yang bisa saja lebih baik daripada dia, atau bahkan dari segi kedewasaan ya. Aku melihat di sini buat dia kamu adalah sosok seorang figur ya, yang selama ini itu malah apa ya, intinya itu lebih ke arah sebetulnya untuk hubungan ini kamu cenderung lebih perhatian ya, lebih memberikan kasih sayang di sini. Kita ngomong tentang figur, atau bahkan dengan hadirnya di Empress ini sendiri, ini bisa saja bukan sosok kamu, tapi memang sosok seorang ibu, atau kamu ini adalah seorang ibu. Nah ini ya, aku melihat ada sosok wanita di sini yang sudah memiliki anak. Apakah ini orang tuanya, atau bahkan kamu jika kalian sudah berkeluarga. Oke, kita lihat dulu ya. Ada emperor, ayah atau orang tua ya, ayah ibu. Oke, I see. Karena di sini aku melihat dia sayang. Di sini aku melihat dia kayak menawarkan diri ya ke kamu, atau memberikan perasaan dia ke kamu di sini.
Dan aku melihat bahwa apa sih yang bisa dia berikan ke kamu. Kalau aku melihat dari energi di sini, ini tentang ketulusan juga ya, memberikan sesuatu dengan tulus. Nah, dia mencoba untuk, kalau aku lihat dari sini, mencoba untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya agar dia ini apalagi buat teman-teman yang masih dalam taraf sebelum menikah, atau intinya kalian dalam fase udah jalan beberapa bulan, beberapa tahun. Oke. Ya, dia mencoba mendekati kedua orang tuanya agar dia ini bisa menuju ke kamu, mencoba untuk komunikasi. Kalau aku lihat nih, tetapi kalau di sini kita ngomong tentang yang namanya belum, atau yang dalam fase sudah menikah, dalam fase yang sudah menikah, ini mencoba dengan sebaik-baiknya bagaimana cara dia ini bisa benar-benar memperhatikan kamu sebagai pasangan. Kalau aku lihatnya seperti itu. Karena kalau aku melihat di Emperor, ini adalah sosok seorang yang namanya Emperor itu apa sih ya? Yang memang bertugas untuk mengontrol. Bertugas untuk mengontrol apa yang sudah terjadi sama anaknya, istrinya, dalam hal pemasukan. Kita ngomong tentang kerja ya. Mengontrol itu bagaimana dia sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Well, kalau aku lihat di sini sebetulnya ada sih ya, kita ngomong tentang kekompakan kalian. Nah, atau bahkan di sini aku melihat Emperor dan Empress-nya ini bersandingan. Berarti menurut dia di sini ya, dia merasa bahwa kamu adalah pasangan dia, seseorang yang bisa berada di samping dia. Kalau ini adalah pasangan ya, apa yang sudah dia berikan, intinya apa, ya udah, dia ini ikhlas, nggak ada yang namanya embel-embel di belakang. Nah, ya di sini dia berusaha untuk mengendalikan agar hubungan antara kamu sama dia, berusaha untuk mengendalikan dalam kata arti tidak keluar dari apa sih yang dia nggak mau, yang tidak seharusnya terjadi. Dia berusaha untuk mengarahkan hubungan di sini untuk bisa lebih baik. Ini apalagi yang fase pendekatan, benar-benar fase pendekatan ya kalau aku lihat. Tapi bisa untuk yang sudah berkeluarga, yang berpacaran juga di sini. Nih. Atau bahkan di sini buat kamu yang sedang dalam fase pendekatan, aku lihat tujuan utama dia tetap masih orang tua, teman-teman. Buat kalian yang masih dalam fase pendekatan, mungkin ada seseorang yang mendekati kamu atau kamu mendekati seseorang. Dia ini berusaha untuk membahagiakan dulu keluarganya. Jika sudah, dia berpikir oke lah, nggak masalah kalau dalam hal pacaran. Paham ya? Nah, ini karena di sini aku melihat dia ingin sukses dulu. Sebagai sosok seorang anak ini, dia ingin sukses dulu, ingin membuktikan kepada orang tua bahwa gue ini udah berhasil. Oh, oke. Jadi memang di sini lebih ke arah tanpa kamu sadari, mungkin dia ini lagi ada sesuatu. Ya. Ada sesuatu yang cukup menyita energi. Energi kita ngomong tentang perasaan dia soalnya. Need a time untuk menuju
sih. Oke. Suatu perasaan yang tiba-tiba tergugah. Suatu perasaan yang tiba-tiba ini kayak yang tadinya dia A, tiba-tiba ini berbeda. Perasaan yang jadi kayak seolah-olah seseorang itu yang tadinya itu nggak ada srek atau nggak ada yang namanya mikir asmara ya, tiba-tiba ini aku melihat sesuatu dari dia, dari perasaan dia ini mulai muncul, teman-teman. Oke. Ada sesuatu yang terjadi sama dia sehingga kayak tergugah dia di sini. Aku melihat dari mungkin orang-orang di sekitar dia ya, teman-teman. Aku melihat orang-orang di sekitar dia. Bisa saja ini adalah orang tua. Orang-orang di sekitar dia yang mampu mengubah dia. Mengubah perasaannya. Perasaan seperti apa? Kayak aku melihat ada pengalaman ya, ada sesuatu yang dia lihat. Akhirnya dia merasakan. Aku melihat dia ini apa ya, teman-teman ya. Contoh ada teman atau saudara dia ini gagal dalam asmara yang kebetulan mungkin hampir sama dengan situasinya dia. Sehingga dia, oh oke, mungkin hasil akhirnya akan seperti ini jika aku seperti ini. Tapi yang aku rasa juga dengan perasaan, kalau kita ngomong tentang perasaan ya, sesuatu yang terjadi ini membuat dia yang mati mungkin perasaan dia terhadap kamu, karena mungkin aku melihat ada rasa lelah dia, tetapi ini kayak mulai mendapatkan power kembali. Nah ini loh, berusaha, aku lihat dia berusaha untuk menumbuhkan perasaan. Kalau nggak menumbuhkan perasaan, dia berusaha untuk menumbuhkan perasaan kamu di sini. Oke. Sih. Oke. Seperti aku bilang, sesuatu hal yang sudah kayaknya dia lama banget nggak merasakan sesuatu, ini baru dia merasakan sesuatu. Seperti aku bilang ya, ada rasa lelah, capek di luar asmara. Aku melihat ada lelah dan capek di luar asmara. Yang selama ini aku melihat dia ini kayak nggak terlalu fokus dalam hal asmara. Tiba-tiba entah itu kamu atau orang-orang terdekat dia menggugah perasaan dia kembali. Nah ini, di sini aku melihat perasaan dia berusaha lagi untuk gimana jatuh cinta, kalaupun kalian dalam PDKT, atau dia berusaha gimana sih dalam hubungan asmara itu seharusnya. Yang mungkin selama ini dia itu kayak aku lihat nggak terlalu paham masalah asmara. Tiba-tiba di sini aku melihat ada perubahan di situ. Oh ternyata kalau dalam asmara itu seperti ini, terhadap pasangan itu begini. Ya, terlebih kalian ini baru menikah. Oh ternyata menikah itu seperti ini, begini. Mengumpulkan lagi energi dia, mengumpulkan lagi sesuatu yang selama ini mungkin dari masa lalu atau bagaimana ya. Ini kalau aku lihat dia menemukan kembali saat dia bersama kamu. Sesuatu yang selama ini dia nggak pernah merasakan, dia rasakan saat sama kamu, atau selama ini yang dia ini nggak pernah temui, baru dia temui hal-hal seperti ini saat sama kamu. Apalagi yang kita ngomong tentang orang yang belum pernah menikah, tiba-tiba dia menikah, ya kan? Dia memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup unik saat bersama kamu. Dan aku melihat bahwa dia merasa saat bersama kamu ini
Potensial, kita ngomong tentang yang namanya dia yakin dia bisa berjalan lebih lama saat bersama kamu di sini. Ya, dengan mengikuti kata hati dia, teman-teman. Jika dia tidak berusaha, sekali lagi ya, karena aku melihat ada beberapa dari mungkin orang yang sedang kalian pikirkan, ada beberapa yang tidak mau mendengarkan kata hati, atau bahkan tidak mau melihat orang-orang di sekitarnya. Dia lebih ke arah untuk buat apa sih? Jadi kayak tetap dia itu ingin menampis tentang perasaan dia yang sebenarnya. Ada yang mulai kok perasaan gue kayak gini, ada yang kayak gitu ya. Jadi kayak dia merasakan hal yang berbeda saat bersama kamu. Tetapi ada yang nggak mau tahu tentang perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Ada. Karena di sini aku melihat hubungan ini baik atau tidaknya juga tergantung dari dia, bagaimana dia menciptakan suasana atau bahkan hubungan di sini, teman-teman. Jika dia tetap menampik tentang perasaan dia, ini hubungannya juga bisa gagal gitu loh. Jadi aku melihat yang paling yang paling mendominasi dari energi asmara dia adalah bukan pikiran, tetapi tentang perasaan. Lebih mendominasi yang mana ini? Perasaan dia atau logika dia? Logika dia, yang penting gue mau bahagiakan orang tua dulu, asmara nanti dulu. Jadi dia nggak mau benar-benar mendalami perasaan dia. Nah ini, ya, yang aku lihat seperti itu. Oke, kita lanjut ke masalah apa yang akan dia lakukan kepada kamu. Nah, kita lihat dulu ya. Soalnya di sini aku melihat masih ada beberapa bentrokan. Apakah dia mau merasakan apa yang dia rasakan saat bersama kamu, atau malah mencuekinya? Karena kita ngomong tentang bagaimana dia bisa membentuk energi perasaan dia sendiri di sini. Sebetulnya potensi dia untuk menumbuhkan perasaan itu ada, karena aku melihat di hati kecil dia yang paling dalam itu masih ada perasaan. Cuma dia kayak ada beberapa yang nggak mau untuk mengeluarkan energi itu. Nah, ya kan? Jadi kalau aku lihat itu seolah-olah kita ngomong tentang pergerakan juga. Jadi kayak seolah-olah cuek. Ya. Ada beberapa yang kayak tetap cuek, tapi ada yang seolah-olah di sini aku melihat oke, ternyata kamu memang ada. Act as if your partner is here. Jadi ayolah, kamu harus sadar bahwa pasangan kamu tuh ada di sini gitu. Atau melakukan sesuatu bersama pasangan kamu. Jadi ini loh, pasangan kamu ada. Ya udah, kamu seharusnya bersikap sebagai pasangan dia juga. Karena aku memang melihat dari energi dia yang sebelumnya, atau bahkan kita ngomong tentang energi ini, ada yang sudah terjadi, ada yang saat ini terjadi, atau bahkan yang mungkin nanti akan terjadi. Terlalu cuek nih ya. Nah, karena aku juga melihat kalau pikiran, ya namanya kalau ada beberapa kayak berpikir bahwa perhatian ya masalah yang penting bisa ada lah untuk keluarga, atau intinya tugas dia, katakanlah dia sebagai istri, ya udah yang penting gua masakin ya, atau yang penting gua seperti inilah sebagai istri atau sebagai suami, yang penting gua kerja, kasih nafkah. Tapi urusan yang lain-lainnya nggak ada, perhatian, waktu dan lain-lainnya nggak ada ya. Kesan dia sebagai seseorang yang sayang terhadap pasangan itu nggak ada. Nah ini loh, kesan dia sebagai pasangan itu nggak ada kalau aku lihat.
Makanya di sini aku melihat dengan keadaan karena ada sesuatu hal ini menggugah energinya dia, membuat dia ini uh, memberlakukan bahwa oke, lu pasangan gue, oke, lu pacar gue, atau oke, gue minta maaf kalau selama ini kamu nggak aku anggap gitu loh. Ya, kayak seolah-olah kamu tuh nggak kalau dia ada masalah, kalau dia ingin curhat itu bukan larinya ke kamu tapi ke orang lain. Nah ini dia ya, kita ngomong tentang komunikasi juga ya. Jadi kayak komunikasinya itu kayak yang mungkin sebelumnya itu kayak udah apa ya, udah kesannya udah kayak mungkin orang lain atau kesannya kayak teman sendiri. Jadi kesan bahasa curhat atau bahkan yang lain-lain kamu adalah pasangan ini nggak ada ya. Sikap dia, cara bicaranya, nah ini aku melihat semoga saja ya dengan tergugahnya dia ini bisa membuat dia ini cara bicara, terus cara dia memperlakukan kamu ini udah berbeda. Oke, have faith. Ada beberapa dari teman-teman ini kayaknya ada yang sudah retak atau bahkan berakhir, ini bisa juga. Tapi di sini aku melihat dia berusaha ya untuk mengembalikan lagi keadaan. Oke. Mengatakan, jadi kalau aku lihat di sini kita ngomong tentang juga ketidakjujuran, banyak sekali yang dia simpan. Ada say I love you ya. Jadi seperti aku bilang bahwa dia hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya. Selain itu ya udah gitu loh, nggak perlu ngobrol, nggak perlu apa, ya udah ya pokoknya ya apa yang dia berikan ke kamu hanya sebagai kayak tugas dia aja ya. Aku lihat hubungan kalian tuh kayak ada rasa seseknya juga di sini. Nah makanya di sini dia harus, atau bahkan di sini trust your faith in this situation, berarti hubungan itu di situasi yang kayak udah bener-bener ada yang kayak merasa dia ini apakah bisa masih diselamatkan ya. Itu kita kalau ngomong masalah hubungan ya teman-teman, karena speak with love and truth. Jadi udah, kalau kamu masih ingin mempertahankan hubungan di sini ya kamu harus ngomong apa adanya tentang perasaan kamu kepada dia. Nah ini loh kan dia, aku bilang bahwa mungkin sebelumnya dia tuh nggak terlalu fokus dengan perasaan dia. Dia hanya menggunakan yang penting ada uang, yang penting kita kumpul ya udah, yang lain-lainnya enggak gitu loh. Tapi honesty atau perasaan dia yang sebenarnya ke kamu ini kayak nggak mau diutarakan atau kayak dia sembunyikan seolah-olah kayak gimana, ya udah bilang aja gitu, nggak usah ada yang ditutup-tutupin tentang perasaan itu sendiri ya. Nih kalau aku lihatnya seperti itu. Bagaimana dengan yang masih dalam taraf pendekatan sama ya, jadi kayak mungkin selama ini dia cuek sama kamu ya kan, kayak seolah-olah bertanya-tanya sama kamu. Dia ini berubah karena aku melihat ya, mungkin kamu merasa ada perubahan dari dia, positif atau negatif lah. Dia berubah menjadi cuek atau dia berubah menjadi kayak lebih dekat sama kamu. Kalau dia berubah menjadi lebih dekat sama kamu karena di sini dia ingin menunjukkan ya sebenarnya tentang nih yang tadinya kamu merasa apa ya, yang tadinya kamu dicuekin sama dia karena dia nggak mau terlalu dekat dengan seseorang karena dia ada hal yang harus dia fokuskan dulu yaitu keluarga dia, masa depan dia. Ini dia berusaha lagi untuk lebih dekat sama kamu. Ngobrol pelan-pelan bisa juga ya kan, mencoba untuk mendalami hubungan di sini atau mencoba untuk mendalami perasaan dia ke kamu ya. Dan mungkin dengan berjalannya waktu dia akan mengatakan perasaan dia yang sebenarnya. Nah ini loh. Oke, jadi itu ya buat teman-teman, aku akhiri video ini. Kita bertemu lagi di video kita yang lain. Oke, bye bye.